Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas matan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Matan yang membahas tentang kehidupan manusia yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari beliau lahir sampai beliau wafat. Banyak sekali matan yang ditulis oleh para ulama. Kalau dalam ilmu nahwu ada matan Al-Ajrumiyah, kalau dalam bidang ilmu tajwid ada Tuhfatul Atfal, dan kalau di ilmu sirah itu ada matan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Matan ini dikarang atau ditulis oleh ulama besar Hanafi, orang Damaskus. Beliau terkenal dengan nama Imam Ibnu Abil Izz Ad-Dimashqi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah salah satu karya beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Baik, kita masuk ke bait yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: Alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu alal mukhtari. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Kemudian salawatnya semoga terlimpah kepada manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil qadimil bari. Di sini ada yang menggunakan al-qadim, ada juga yang menggunakan al-qadir. Ya. Kalau saya mendapatkannya dari guru saya, yaitu al-qadim. Namun ada juga di teks yang lain yang menggunakan al-qadir. Baik, kita masuk ke syarahnya. Alhamdu adalah menyebutkan tentang keindahan zat yang dipuji, disertai cinta, pengagungan, dan penghormatan kepadanya, yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-qadim, yang maha dahulu, ini bukan termasuk nama Allah yang terdapat dalam dalil syariat. Sebagian ulama hanya menggunakannya hanya dalam konteks pemberitaan bahwa Allah itu zat yang maha dahulu. Dia ada tanpa diawali oleh ketiadaan. Jadi al-qadim di sini bukan termasuk nama Allah. Ini hanya pemberitaan atau memberikan kabar kepada kita bahwasanya Allah itu yang maha dahulu. Allah ada sebelum yang lain ada. Allah ada sebelum makhluk-makhluknya. Dan Allah ada sebelum kata itu ada, kalau bahasa mudahnya. Menurut Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, beliau mengatakan, seandainya An-Nazim berkata Al-Qadiril Bari, bukan Al-Qadimil Bari, tentu itu lebih baik, kata beliau. Mengapa? Karena Al-Qadir yang artinya Maha Kuasa termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala.
bahkan sering diulang-ulang dalam Al-Quran dan cocok disebutkan bersama nama Al-Bari. Selain itu, Al-Qadir adalah nama yang menunjukkan adanya kemampuan sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang tidak mampu Dia wujudkan, baik di bumi maupun di langit. Dan jika Allah hendak menciptakan sesuatu, maka Dia takdirkan dengan ilmu dan hikmahnya. Kemudian Dia menciptakannya sebagaimana yang telah ditentukan. Jadi Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, beliau mengomentari terkait kata Al-Qadim. Seandainya An-Nazim Imam Ibnu Abi Iz menggunakan kata Al-Qadir, tentu itu lebih pas dibandingkan dengan Al-Qadim. Mengapa? Karena Al-Qadir itu adalah termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sering disebutkan di dalam Al-Quran dibandingkan dengan kata Al-Qadim, seperti itu. Selanjutnya, Al-Bari ini adalah salah satu nama Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maknanya adalah Al-Khaliq. Al-Bari itu adalah salah satu nama Allah. Artinya Al-Khaliq, pencipta. Al-Bari itu artinya maha pencipta yang menciptakan berbagai jenis makhluk. Imam Ibnu Abi Iz memulai karyanya dengan basmalah, hamdalah, salawat, seperti kebiasaan para ulama dalam menyusun kitab, karena ini termasuk adab dalam menulis dan mengajarkan ilmu. Jadi sudah menjadi kebiasaan baik di kalangan ulama bahwasanya sebelum mereka memulai atau menulis, mereka memulai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu pujian, dan setelah itu bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah salah satu adab ya, untuk menulis atau mengajarkan sebuah ilmu. Nilai-nilai dalam bait. Yang pertama, nilai memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Yang kedua, nilai menghadirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan sesuatu. Yang ketiga, nilai memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut bait yang kedua. Wa ba'duha kasiratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli. Wa ba'du, ya, setelah itu, setelah apa? Setelah memuji Allah, setelah bersalawat kepada Rasulullah, haka, inilah siratar rasul. Inilah sirah Rasul. Manzumatan mujazatal fusuli, dalam bentuk manzumah, ringkas yang terbagi dalam beberapa pasal. Di sini ada tipe afan. Syarahnya, setelah pujian dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kitab ini berisi ringkasan sirah Nabi Muhammad. Sirata Rasul, makna sirah secara bahasa jalan yang baik maupun buruk. Namun apabila disandarkan atau diidofahkan kepada Rasul, maka yang dimaksud adalah sirah yang terbaik tanpa ada pengecualian. Jadi kata sirah itu secara bahasa perjalanan hidup seseorang, baik perjalanan hidup orang buruk ataupun orang yang baik. Namun apabila kata sirah ini diidofahkan, disandarkan kepada Rasulullah, kepada Nabi, maka sudah dipastikan bahwasanya sirah tersebut adalah sirah yang terbaik. Ya. Karena Nabi Muhammad adalah manusia terbaik. Fi dzikri hali asyrafil bariyah, yang di dalamnya membahas tentang manusia terbaik. Ulaika hum khairul bariyah, kalau dalam surah Al-Baqarah. Sedangkan makna sirah secara istilah yaitu membahas dan menyebutkan berita-berita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau lahir
hingga beliau wafat. Jadi sirah secara istilah yaitu menyebutkan berita-berita tentang Nabi Muhammad sejak beliau lahir hingga beliau wafat. Kalau kita membaca buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Mustafa Asibai, di sana ada 10 keutamaan Sirah Nabawiyah. Di antaranya adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad adalah perjalanan hidup manusia yang paling lengkap, bahkan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Paling lengkap. Bahkan ada ulama yang mengatakan, Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, seandainya tidak ada mukjizat Nabi selain sirah beliau, maka itu sudah cukup. Mengapa sudah cukup? Karena tidak ada sejarah hidup manusia yang ditulis selengkap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun sudah menjadi bukti bahwasanya beliau adalah benar-benar Rasul utusan Allah. Dan apabila kita menghayati, mempelajari, maka mau tidak mau kita harus membenarkan bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah. Karena untuk meyakini beliau adalah Rasulullah tentu harus dengan ilmu. Harus dengan banyak membaca, sehingga dengan banyak membaca, banyak belajar, maka insya Allah keyakinan kita terhadap beliau itu semakin kuat. Ar-Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pemimpin orang-orang terdahulu maupun orang yang kemudian, maupun orang yang ada setelah beliau wafat. Dan ini pun terbukti di kisah Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah sholat, maka beliaulah yang menjadi imam dan nabi yang lain menjadi makmum. Padahal beliau nabi terakhir, dan para nabi yang menjadi makmum itu adalah nabi sebelum beliau. Namun beliau Allah takdirkan, Allah pilih sebagai pemimpin orang-orang terdahulu maupun yang kemudian. Bahkan nanti di mahsyar, beliau adalah orang yang dapat dimintai pertolongan. Ketika orang-orang bingung meminta tolong ke siapa, maka manusia meminta pertolongan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah Subhanahu Wa Taala memulai hisab. Dan beliau pun nanti akan bersujud, entah berapa lama sujudnya, dan beliau memuji Allah sehingga Nabi Muhammad sampai mengangkat kepalanya. Angkat kepalamu wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Siapa yang mau engkau berikan syafaat? Maka Rasulullah di sana mengatakan, ummati, ummati, ummati. Masya Allah, beliau adalah orang yang sangat peduli kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Manzumah dalam bentuk nazam, yang berarti mengumpulkan dan menyusun atau menggabungkan sebagian dengan sebagian yang lain. Adapun yang dimaksud nazam adalah kalimat yang memiliki pola dan akhir bait yang sama. Akhir bait yang sama, contohnya Alhamdulillahil qadimil bari. Ra di sana berharokat kasrah. Tsumma sholatuhu alal mukhtari. Harokat ra di sana kasrah juga. Sehingga di sana memunculkan keindahan tersendiri, walaupun tidak memakai lagam. Di antara manfaat nazam, membantu penuntut ilmu untuk menguasai suatu ilmu dan menghafalnya. Min faidatin nazmi al-musahadatu ala dhabtil ilm. Dan faidah belajar dari matanya, yaitu untuk menguasai suatu ilmu dan menghafalnya. Oleh karena itu para ulama perhatian untuk menazamkan berbagai ilmu dalam syariat ini. Mujaz bahkan
Ya, afwan. Mujaz berasal dari kata al-ijaz, yaitu ringkas. Meskipun hanya 100 bait, namun memuat pokok-pokok tema sirah secara ringkas ya. Mujaz ringkas. Jadi kalau seseorang sudah mempelajari matan ini bukan berarti dia itu langsung menjadi pakar sirah. Tidak ya. Namun matan ini kalau dalam syarahnya dikatakan litakuna madkhalan wa miftahan lil mubtadi'i ya, agar menjadi madkhal, pengantar, wa miftah, dan kunci lil mubtadi'i, untuk para pemula dalam mempelajari sirah nabawiyah ya. Agar kuat, dasar-dasarnya agar kuat ya. Hafalan-hafalan terkait kronologisnya agar kuat, barulah mempelajari cabang-cabangnya seperti itu. Jadi yang dikuatkan akarnya terlebih dahulu. Dan ulama sebetulnya memudahkan umat Islam untuk mempelajari sirah nabawiyah. Karena kebanyakan buku sirah nabawiyah itu tebal-tebal. Contohnya yang terkenal buku sirah karya Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab terjemahannya sekitar 600 halaman. Tidak semua orang bisa membaca buku sebanyak 600 halaman. Ya, ternyata ada ulama yang memudahkan sehingga hanya tercantum 100 bait. Kalau masih ada orang yang tidak membaca sirah nabawiyah setipis ini, maka harus diringkas menjadi setipis apa lagi gitu. Dan bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di akhirat? Kenapa kita tidak berusaha untuk mengenal Nabi kita? Kalau alasannya bukunya tebal-tebal, bahkan ada yang tipis, yaitu matan ini. Masya Allah. Al-Fusul, kata ini mengisyaratkan bahwa penyusunan berdasarkan urutan peristiwa sirah. Ya. Al-Fusul di sini mengisyaratkan bahwa penyusunan berdasarkan urutan peristiwa sirah. Satu pasal dilanjutkan pasal berikutnya. Apa di sini ada tipe. Ada pendapat yang lain bahwa kata Al-Fusul di sini merujuk kepada kitab Al-Fusul fi Sirah Ar-Rasul karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, guru dari Imam Ibnu Abil Iz rahimahullah. Ya. Jadi pendapat yang pertama kata Al-Fusul di sini adalah matan yang mengisyaratkan di dalamnya membahas tentang peristiwa sirah. Satu pasal dilanjutkan pasal berikutnya. Namun ada pendapat yang lain bahwasanya Al-Fusul di sini adalah nama dari suatu kitab Al-Fusul fi Sirah Rasul, fi Sirah Ar-Rasul karya Imam Ibnu Katsir. Jadi seolah-olah Imam Ibnu Abil Iz beliau meringkas buku karya gurunya. Ya. Kitab Al-Fusul fi Sirah Ar-Rasul beliau ringkas menjadi matan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Pendapat yang kedua seperti itu. Lanjut bait ketiga. Mauliduhu fi ashiril fadili Rabi'inil awwali amal fili. Kelahiran beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 10 Rabiul Awal amal fili, pada tahun gajah. Kita perhatikan, kalau kita hafal bait 3 ini, maka yang pertama pemahaman kita, hafalan kita akan kuat terkait 3 poin. Yang pertama, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 10. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? Tanggal 10. Bulan apa Nabi Muhammad lahir? Bulan Rabiul Awal. Tahun apa Nabi lahir? Tahun gajah. Masya Allah. Ini ya, untuk menguatkan ilmu. Lanjut caranya. Nabi lahir pada tahun gajah. Tahun gajah adalah tahun ketika Abraha berusaha menghancurkan Ka'bah. Ia berangkat menuju Mekah dengan pasukan besar, membawa serta seekor gajah raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan menurut sebagian riwayat ia membawa
beberapa ekor gajah. Ya, kalau dijelaskan ini panjang sekali terkait alasan mengapa Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau di kitab-kitab sirah karya Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri, kalau tidak salah di sana disebutkan salah satu alasannya karena ada orang Arab yang mengotori gereja Kilis kepunyaannya Abrahah. Namun ada pendapat yang lain bahwasanya tidak sesimpel itu. Tidak mungkin Abrahah mengirimkan pasukan yang besar hanya karena hal sepele. Karena Abrahah itu dikenal sebetulnya bukan orang Nasrani yang taat, enggak. Bahkan ada yang mengatakan Abrahah itu kejam, sampai kejam kalau ada pekerjanya yang telat bisa dipotong tangannya langsung. Ada faktor yang lebih besar ya, salah satu pendapat yaitu karena faktor ekonomi. Abrahah menginginkan orang-orang itu berhaji ke bangunannya, ke gerejanya, yaitu di Kilis, bukan ke Baitullah, bukan ke Mekah. Ya. Namun Allah membinasakan mereka dengan mengirimkan burung-burung yang melempari mereka dengan batu-batu kecil dari neraka. Sehingga mereka hancur. Dengan demikian Allah Ta'ala melindungi rumahnya dari serangan mereka. Ya. Namun Allah membinasakan mereka dengan mengirimkan burung-burung yang melempari mereka dengan batu-batu kecil dari neraka. Bahkan kisah ini diabadikan dalam surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Rabbu bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia, yaitu Allah, mengirimkan kepada mereka, kepada pasukan bergajah, tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil ini bukan termasuk jenis burungnya. Burung yang namanya ababil bukan. Tapi ababil di sini maknanya adalah berbondong-bondong. Burung yang berbondong-bondong. Akan disebutkan burung ini tidak pernah terlihat sebelum peristiwa penyerangan Ka'bah dan setelah penyerangan Ka'bah. Jadi seakan-akan Allah mengirimkan pasukan atau burung ini kepada pasukan bergajah khusus untuk menghancurkan pasukan bergajah. Burung ini membawa tiga batu dari neraka. Ya. Yang pertama di paruhnya dan yang kedua dan ketiga di ekornya, di kakinya. Dan terkait pasukan bergajah ini pun para orientalis menjadikan data untuk menyerang Sirah Nabawiyah. Ya. Bahkan menyerang Al-Quran surah Al-Fil. Mereka tidak mungkin gajah bisa melewati padang pasir. Ya mungkin mereka, ya karena mereka membaca sirah hanya sebagian. Hanya untuk mencari-cari kesalahan. Mereka menganggap bahwasanya pasukan bergajah itu, gajahnya banyak sekali. Ribuan mungkin ya. Ya mungkin akan ribet bagaimana cara minumnya, bagaimana menyiapkan makanannya. Tetapi perlu diketahui bahwasanya gajah di sini hanya beberapa ekor saja. Bahkan ada yang mengatakan 15. Tentu kalau 15 ekor dibandingkan dengan tentara-tentara Abrahah, lebih banyak manusianya. Sehingga urusan makan dan minum bisa dihandle, bisa diurus oleh para tentara. Ya. Jadi di sini pentingnya kita terus mempelajari sirah nabawiyah. Jadi keyakinan kita terhadap Al-Quran, keyakinan kita terhadap sirah nabawiyah tidak akan tergoyahkan. Bahkan kita bisa membantahnya seperti itu. Ya. Lalu terkait penyerangan Ka'bah di sini, terkait burung-burung yang melempari pasukan bergajah. Ya, pasukan bergajah ini kocar-kacir, ketakutan. Ada yang mati langsung di sana banyak. Mereka banyak yang mati karena ketakutan, mereka injak. Bahkan Abrahah pun selamat sebetulnya. Ya,
selamat, tidak langsung mati di hari itu. Bahkan dia sempat memimpin di daerahnya beberapa saat. Lalu kemudian Allah hinakan dengan cara yaitu mati secara hina, yaitu persendiannya lepas diakibatkan batu dari neraka tadi karena suatu penyakit seperti itu. Bangsa Arab sering menamai tahun dengan peristiwa-peristiwa besar pada waktu tersebut, seperti tahun gajah. Mengapa dinamakan tahun gajah? Karena di tahun tersebut, nah, Ka'bah mau dihancurkan oleh pasukan bergajah, sehingga dinamakan dengan tahun gajah. Tahun kekeringan. Kenapa dinamakan tahun kekeringan? Karena di waktu tersebut terjadi kekeringan. Dan tahun kelaparan. Kenapa dinamakan tahun kelaparan? Karena di tahun tersebut ada pancaklik misalkan. Ya, sehingga terjadi kelaparan. Bahkan di Sirah Nabawiyah pun nanti ada yang dinamakan dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Mengapa dinamakan tahun kesedihan? Karena di tahun tersebut Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa. Mengapa? Karena dua orang yang dicintai oleh beliau wafat, yaitu Abdul Muthalib dan Ibunda Khadijah. Sehingga tahun ini dinamakan dengan tahun kesedihan. Dan ini pun berlaku sebetulnya di Indonesia ya. Contohnya kakek nenek kita atau buyut kita. Mungkin kebanyakan mereka tidak tahu lahirnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Karena kalender tidak mudah didapatkan seperti itu. Nah, mereka mungkin hanya bisa menjawab, "Nek atau kakek, kapan kakek lahir, tahun berapa?" Mereka mungkin hanya bisa menjawab seperti ini. "Oh, kakek itu dulu usia 10 tahun, Indonesia baru merdeka." Ya berarti si kakek ini lahir tahun 1935-an. Ya, ini seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan peristiwa penyerangan Ka'bah. Setelah itu lalu lahirlah makhluk yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan agar Nabi Muhammad ini kelahirannya diingat oleh manusia. Karena di tahun tersebut ada penyerangan Ka'bah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lahir 50 atau 55 hari setelah dihancurkannya pasukan bergajah tersebut. Jadi dihancurkannya pasukan bergajah ini bukan di depan Ka'bahnya, bukan. Ada yang mengatakan di sekitar Mina di sana. Sudah dihancurkan terlebih dahulu sebelum sampai di Ka'bah seperti itu. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Qais bin Makramah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah, maka kami seumuran." Baik, bait selanjutnya, bait keempat. Lakin namal masyhuru tsani asyrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Akan tetapi al-masyhuru, pendapat yang masyhur, tsani asyrihi, pada tanggal 12 fi yaumil itsnaini, pada hari Senin, tulu'a fajrihi, ketika fajar menyingsing atau saat terbitnya fajar. Nah, di sini penting kita ketahui, kalau kita hafal bait ketiga dan bait keempat, maka kita akan mengetahui atau pemahaman kita ataupun ingatan kita akan kuat terkait Sirah Nabawiyah. Kalau kita hafal bait ketiga dan bait keempat, maka kita akan mengetahui secara kuat poin-poin penting, 6 poin penting setidaknya. Yang pertama, Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Nabi Muhammad lahir tanggal 10. Bulan apa Nabi Muhammad lahir? Bulan Rabiul Awal. Tahun apa Nabi Muhammad lahir? Tahun gajah. Mauliduhu fi asyiril fadili Rabi'inil awwali amal fi. Baru 3 ya. Yang keempat, perbedaan pendapat. Pendapat yang masyhur yaitu 12, tanggal 12.
perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat terkait tanggal beliau lahir. Hari apa Nabi Muhammad lahir? Hari Senin. Ya. Waktunya kapan? Yaitu saat fajar menyingsing, saat terbitnya matahari. Ya. Kalau kita hafal 2 bait ini saja, bait ketiga dan bait keempat, maka kita akan pemahaman kita ataupun hafalan kita akan kuat terkait 6 poin tadi. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah dalam mempelajari sirah nabawiyah. Karena usia kita tidak akan cukup sebetulnya untuk senantiasa mendalami sirah nabawiyah. Karena sejarah beliau makin digali ternyata makin luas, ya, makin indah kita gali. Ya. Dan di saat kita menggali sejarah hidup beliau, maka insya Allah akan muncul kecintaan kita terhadapnya. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua untuk senantiasa belajar sirah sehingga Allah menumbuhkan kecintaan kita kepadanya. Untuk syarahnya, al-masyhuru tsani asyrihi, tanggal kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal atau masyhur yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka bait ini mengisyaratkan adanya perselisihan di antara para ulama tentang tanggal berapakah dari bulan Rabiul Awal beliau dilahirkan. Di sini An-Nazim atau penulis menyebutkan 2 pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 10 dan ada yang mengatakan juga tanggal 12. Tanggal 12 inilah yang masyhur di kalangan para ulama. Bahkan masyhur juga di Indonesia. Di Indonesia banyak yang mengambil pendapat tanggal 12 Rabiul Awal. Ini tandanya di zaman atau di masa Imam Ibnu Abil Iz perbedaan pendapat sudah ada. Bahkan kalau kita membaca di buku-buku yang lain ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12. Terjadi perbedaan pendapat. Dan ini biasa di kalangan para ulama. Namun nanti akan ada yang sepakat. Ya. Tanggalnya sepakat, namun nanti tanggalnya tidak sepakat, namun nanti ada yang sepakat di harinya misalkan. Nanti akan kita bahas insya Allah. Fi yaumil itsnaini tulu'u fajrihi. Hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hari Senin. Hal ini ditegaskan dalam hadis sahih dari riwayat dari Nabi dalam sahih Muslim dari Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang berpuasa pada hari Senin. Beliau bersabda, pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu aku diutus. Maka hari Senin adalah hari beliau dilahirkan, hari pertama kali diturunkan wahyu, hari beliau hijrah, ya, berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, hari beliau sampai di Madinah, dan hari beliau wafat. Ini semua ditegaskan oleh An-Nazim di tempatnya yang cocok dalam manzumah yang penuh berkah ini. Jadi hari Senin itu banyak sekali kejadian-kejadian penting dalam kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi, beliau dilahirkan hari Senin. Yang kedua, beliau mendapatkan wahyu. Yang ketiga, beliau berangkat hijrah. Yang keempat, beliau sampai ke Madinah. Yang kelima, beliau wafat. Ya, setidaknya ada 5 ya, di syarahnya di sini disebutkan kejadian-kejadian di hari Senin. Nah, di sini penting kita ketahui, para ulama berbeda pendapat tentang tanggal kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda, ada yang mengatakan 8, 10, 12. Namun mereka sepakat bahwa beliau lahir pada hari Senin. Mengapa sepakat? Karena ada hadis sahih. Ulama beda pendapat terkait tanggal berapa beliau dilahirkan, namun ulama sepakat beliau lahir hari Senin seperti itu. Baik, bait kelima. Wa wafaqal 'ishrina min Naisana wa qablahu hainu abihi hana. Wa wafaqo bertepatan al-'ishrina min Naisana, bertepatan dengan 20 min Naisana dari bulan April. Wa qablahu hainu abihi hana, dan sebelum itu terjadi, sebelum itu maksudnya sebelum
beliau lahir, sang ayah wafat. Wa wafaqal 20 min Naisana, dan Naisana disebut juga April, bulan keempat kalender Masehi. Januari, Februari, Maret, April, bulan keempat. Suhail bin Raudul Unuf berkata, para ahli hisab mengatakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kalender Masehi bertepatan dengan bulan April, tepatnya pada tanggal 20. Oleh karena itu di sini An-Nabi mengatakan bertepatan dengan tanggal 20 April. Kalau tadi 12 Rabiul Awal, kalau Masehinya tanggal 20 April. Wa qablahu hainu abihi hana. Kata ganti hu di sini kembali kepada kelahiran Nabi. Dan sebelum beliau lahir, sang ayah sudah wafat. Para ulama berbeda pendapat lagi dalam hal ini. Apakah sang ayah wafat sebelum atau setelah dilahirkannya beliau? Pendapat yang kuat adalah sebelum dilahirkan. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya. Seperti itu. Jadi ulama berbeda pendapat terkait status kapan Nabi Muhammad menjadi yatim. Ada yang mengatakan sebelum ayahnya meninggal. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad sudah menjadi yatim ketika masih di dalam perut. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad menjadi yatim ketika beliau sudah lahir. Namun pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim ketika beliau masih di dalam perut kandungan. Inilah derajat yatim yang paling tinggi, yaitu ketika sang ayah meninggal dunia saat ia masih berupa janin dalam perut ibunya. Sehingga ketika ia terlahir ke dunia, ia tidak memiliki ayah. Keyatiman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan firman-Nya di surah Ad-Duha. Ya. Kembali, ya. Pertama, para ulama berbeda pendapat terkait kapan Nabi Muhammad menjadi seorang yatim. Namun ulama sepakat bahwasanya beliau adalah seorang yatim berdasarkan Al-Quran surah Ad-Duha. Di sana dijelaskan. Ya. Jadi walaupun beliau tidak memiliki seorang ayah, namun perlu diketahui bahwasanya beliau tidak kehilangan sosok dari seorang ayah. Walau secara zahir ayahnya sudah tiada, namun sosok seorang ayah beliau rasakan dalam kehidupannya. Ketika ayahnya wafat, maka yang menggantikan peran sebagai ayah yaitu kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat menyayanginya. Dan setelah Abdul Muttalib wafat, maka dilanjutkan oleh Abu Thalib. Abu Thalib juga sangat menyayangi, mencintai Nabi Muhammad SAW, walaupun dia tidak beriman, ya kafir, bahkan kafir mati dalam keadaan kafir. Ya, ini penting bagi kita. Maka bagaimana kita, wahai para ayah, apakah kita sudah menjadi peran yang baik buat anak-anak kita, atau justru anak kita punya ayah namun tidak merasakan peran dari seorang ayah. Nah, ini yang menjadi PR kita khususnya. Lanjut, ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan ibunya. Abdullah adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Ibunya bernama Fatimah binti Amr bin Ain. Dijelaskan oleh sejarawan bahwa Abdullah adalah anak bungsu Abdul Muttalib. Ia wafat pada usia 25 tahun tanpa meninggalkan keturunan selain Rasulullah. Abdullah waktu itu pergi bersama kafilah dagang Quraisy menuju negeri Syam. Saat perjalanan,
saat perjalanan pulang, ia jatuh sakit ketika melewati Madinah. Ia kemudian meminta izin untuk tinggal di sana agar dirawat oleh kerabatnya. Ia sakit selama 1 bulan hingga akhirnya wafat di Madinah. Sehingga nanti Nabi Muhammad ketika 6 tahun nanti diajak oleh sang ibunda untuk pergi ke Madinah. Mau apa? Mau ziarah ke makam ayahnya dan bertemu dengan sanak saudaranya di Madinah. Nanti insya Allah kita bahas. Wafatnya Abdullah membuat ayahnya, yaitu Abdul Muttalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW, ya. Abdul Muttalib sangat berduka. Ia merasa kehilangan dan sangat sedih. Oleh karena itu, ia memberikan perhatian, kasih sayang yang besar kepada cucunya, yaitu Muhammad SAW. Selain karena cinta kepada Abdullah, ia juga melihat tanda-tanda istimewa pada diri cucunya yang menunjukkan bahwa ia memiliki masa depan yang luar biasa. Bahkan dikisahkan Abdul Muttalib ini mempunyai kursi di dekat Ka'bah, di mana kursi ini tidak ada yang berani untuk mendudukinya karena saking dihormatinya. Abdul Muttalib gak ada yang berani. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad masih kecil, beliau pun naik ke kursinya dan menduduki kursi tersebut. Wah, para pamannya atau anak Abdul Muttalib langsung melapor, "Wahai ayah Abdul Muttalib, itu Muhammad kecil menduduki kursimu." Maka Abdul Muttalib pun membiarkannya saja, karena sudah memiliki keyakinan bahwasanya cucunya ini akan menjadi orang yang besar. Bahkan Nabi Muhammad sendiri diberikan oleh Abdul Muttalib. Dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Abdul Hasan. Ketika itu Abdul Muttalib dan teman-temannya pergi ke Syam dan mereka bertemu dengan rahib. Dan rahib itu pun mengatakan, mengobrol dengan Abdullah dan teman-temannya bahwasanya di Mekah atau di tempat tinggal mereka akan muncul seorang nabi terakhir yang bernama Muhammad. Makanya Abdul Muttalib dan teman-temannya ini bertekad akan memberikan anak keturunannya dengan nama Muhammad. Sehingga Abdul Muttalib pun memberikan nama Muhammad kepada cucunya. Dan ini penting bagi kita ketika kita akan memberikan nama kepada anak keturunan kita, maka kita harus memberikan harapan dengan nama tersebut. Kita harus memberikan nama yang bagus dan mudah-mudahan dan kita pastikan bahwasanya nama tersebut adalah doa yang baik untuk anak keturunan kita, seperti itu. Baik, sampai sini insya Allah kita akan membahas bait yang ke-6 di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.